Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Suhaidi Husni LCMA, kemudian Ketua DKM Masjid Baitul Ma'mur Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Asep Ahmad MPD, para asatiz, bapak-bapak, hadirin sekalian, jamaah taklim subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi yang sejuk ini selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah membangunkan kita dari tidur kita. Mudah-mudahan hari ini untuk mengawali kegiatan kita dengan kita melaksanakan sholat sunnah, kemudian kita iktikaf sholat subuh di masjid, dan juga kita lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita laksanakan selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini nanti kelak akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah, keluarga, sahabat-sahabatnya, dan juga serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, hadirin jamaah taklim subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh ini kita nanti akan sama-sama mendengarkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan juga nanti dilanjutkan dengan doa. Mudah-mudahan taklim kita pada pagi hari ini mendapat ridho Allah, dan kita buka dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Semoga taklim kita ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir semoga diberikan kemudahan-kemudahan untuk istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, diantaranya adalah menuntut ilmu. Al-hazihi niyah wal kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Suhaidi LCMA, kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Ustadz Al-Karim Enggak jelas. Ustadz Asep Ahmad MPD, Ketua DKM Motivator kita, Ustadz Fikri, demikian juga Pak Jenderal, Pak Komandan, demikian juga banyak sekali ya, Ustadz Fahmi, Pak Roni, demikian juga Ustadz Amir, Ustadz Tono, Pak Bambang,
Pak Teguh. Alhamdulillah kita bisa silaturahim di pagi ini sebagai awalan dalam bab takwa ini. Kita seperti biasa lantunkan surat pendek dulu agar kita bisa nambah hafalan Quran minimal surat pendek. Demikian juga tabarrukan dari Al-Quran Al-Karim. Semoga keberkahan senantiasa memberkahi kita, berkah umur kita, berkah harta benda kita, berkah juga amal kita, berkah juga pekerjaan kita semuanya. Dan sebagai awalan kita baca surat Ad-Duha terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر walillahil hamd. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah ma syaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma syaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaallah la haula wala quwwata illa billah. Di antara adab atau dari ketakwaan kita dalam tilawah Al-Quran, ketika kita tilawah masuk ad-duha atau seterusnya alam nasyrah, terus at-tin, terus al-alaq, itu disunnahkan untuk takbir. Jadi takbirnya itu ada 3 macam. Pertama Allahu Akbar, yang kedua Allahu Akbar walillahil hamd, yang ketiganya la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu disunnahkannya seperti itu. Demikian juga rangkaian sanad, ketika semuanya setor, kalau kita punya sanad itu disunnahkan begitu. Ketika kita sudah wadduha wal-laili idza saja selesai alam nasyrah, itu disunnahkan Allahu Akbar. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan kronologi turunnya ayat. Itu dia. Orang-orang yang bertakwa di masa sahabat seperti itu. Tilawahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika ad-duha 23 ayat itu semuanya baca Allahu Akbar. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan asbabun nuzul, bahwa Rasulullah SAW satu ketika ditanya oleh orang musyrik, ya Rasulullah, sampaikan kepadaku, ya yas'alunaka anir ruh. Rasulullah juga SAW ditanya tentang 3 perkara. Pertama tentang ruh, kedua tentang Ashabul Kahfi, yang ketiga Dzulqarnain. Ditanya 3, ya Rasulullah, Qus alaina ar-ruh wa ashabul kahfi wa dzulqarnain. Di surat Isra ar-ruh, yang keduanya dalam surat Al-Kahfi, wa yas'alunaka 'anil qarnain. Itu ditanya Rasulullah. Rasulullah langsung jawab, besok datang ya. Besok datang. Rasulullah SAW lupa mengucapkan
insya Allah besok ya datang. Rasulullah langsung memastikan besok aja datang. Setelah itu ternyata Rasulullah besoknya nggak turun wahyu. Biasanya turun tiap hari wahyu. Waktu itu tiba-tiba nggak turun wahyu. Besoknya datang lagi, Rasulullah malah sedih karena Rasulullah kadung menjanjikan besok saya jawab. Ternyata besoknya wahyu belum turun. Maka Rasulullah SAW sedih sampai ada yang mengatakan sampai 40 hari. 40 hari tidak ada wahyu turun. Benar-benar Rasulullah SAW gundah gulana. Diejeklah semua orang-orang Quraisy. Lihat tuh Muhammad sudah dicuekin sama Tuhannya. Lihat tuh Muhammad rasain sudah gak di ini lagi, gak ada wahyu turun, udah dipecat jadi nabi, sudah ini. Itu Rasulullah sampai 40 hari dirundung nestaba. Rasulullah sedih. Tiba-tiba wadda'ahu rabbuhu. Rasulullah sudah ditinggal Tuhannya. Karena itu dalam surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, kamu tidak ditinggalin sama Tuhan. Karena itu Rasulullah juga langsung ditegur dalam surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan berkata saya bisa jawab besok. Besok itu untuk masih wewenang Allah. Kita besok itu mau ngapain belum tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Sampai pekerjaan pun kita belum tahu. Kita itu masuk kerja besok apa tidak, belum tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Demikian juga kita tidak tahu di bumi mana kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu senantiasa ucapkan wa insya Allah. Rasulullah ditegur karena tidak mengucapkan insya Allah untuk hal-hal yang belum terjadi. Karena itu langsung Rasulullah SAW dalam kegundahan langsung 40 hari tidak turun wahyu. Tiba-tiba Jibril datang. Jibril datang langsung membaca surat Ad-Duha, Wad-Duha sampai selesai. Tiba-tiba Rasulullah saking bahagianya langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Rasulullah dari yang sedih langsung dapat turun wahyu, langsung Rasulullah bertakbir. Itulah ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah membaca surat Ad-Duha, itu Rasulullah langsung bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu kita disunahkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW turut merasakan. Jadi ketika imam baca surat Ad-Duha itu visualisasinya itu kebanggaan, artinya kita sedang gembira. Kita baca surat Ad-Duha, kita sedang bergembira. Bergembira karena apa? Karena Rasulullah lepas dari kegundahan, terlepas dari kesedihan, tidak sedih lagi. Artinya pesta turunnya wahyu. Karena itu imam kalau sudah baca Ad-Duha itu senang, perasaannya senang. Dari sedih menjadi senang. Karena itu Allahu Akbar. 23 ayat dari Ad-Duha sampai An-Nas itu disunahkan baca Allahu Akbar. Itu diantara adab dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim, kitab suci kita semua. Demikian juga dalam Al-Imam An-Nawawi, seperti biasa Imam Yahya bin Syaraf atau kita kenal dengan kitab dari Imam An-Nawawi, itu biasanya diawali dulu dengan tilawah Al-Quran. Setiap babnya itu Al-Imam Nawawi senantiasa mengawali aktivitasnya, karangan kitabnya dengan Al-Quran Al-Karim. Babut taqwa pada hari ini adalah bab tentang takwa. Setelah meraqabah itu lahirlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sudah terbiasa ya. Takwa itu mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Takwa adalah
ucapan yang senantiasa sudah familiar di antara kita. Tiap kita khutbah Jumat itu wajib hukumnya pesan takwa. Pesan takwa harus wajib karena merupakan rukun dari khutbah. Jadi kalau ada orang khutbah tidak membaca takwa, tidak pesan takwa, itu tidak sah khutbahnya. Kita khutbah Jumat langsung tiba-tiba alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul wa ala rasulin nabiyil karim, langsung tema misalkan, langsung tema tentang apa, kita harus senantiasa pasrah kepada Allah, tawakal. Tapi tidak ada pesan takwa, itu jadi Jumat jadi sia-sia. Karena itu wajib, rukun. Kalau ditinggalkan pesan takwa, itu tidak sah khutbah Jumatnya. Kalau khutbah Jumatnya tidak sah, maka rangkaian ibadah sholat Jumat itu sia-sia. Karena itu khatib harus mengetahui hal itu, atau tidak baca sholawat, meninggalkan sholawat Rasulullah itu harus. Kalau terutama khutbah pertama wajib hukumnya, khutbah keduanya sunnah. Nah itu senantiasa pesan takwa dan menyampaikan ayat takwa itu rukun dari khutbah. Karena itu sudah tiap minggu diulang-ulang ya, dimurojaah terus kita tentang takwa. Jadi takwa itu adalah familiar bagi kita karena merupakan pesan mingguan dari Al-Qur'an Al-Karim. Karena itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu familiar sekali dalam Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an Al-Karim menyebutkan kata takwa dengan macam ragam variannya itu sampai 285 kali. Dalam Al-Qur'an itu pesan takwa atau kata-kata takwa itu 285 kali. Itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali dalam Al-Quran tentang kalimat takwa. Baik itu yang berupa fi'il madhi, mudhari, masdar, fi'il amr, itu sampai 285 kali. Karena itu sangat banyak sekali. Kenapa diulang-ulang sampai 285 kali? Agar kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa 285 kali kita belum sadar-sadar untuk takwa? Itu kan terlalu gitu. Sudah diulang, kalau sekali mungkin, tapi kalau 285 kali diulang dalam Al-Quran, itu agar kita menjadi orang yang muttaqin. Dalam Ramadan la'allakum tattaqun. Ketika masuk Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu dari awal sampai akhir itu Al-Quran dipenuhi dengan kata-kata takwa dengan segala variannya, agar kita tidak terlepas dari kata-kata takwa, terutama yang sangat familiar yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang sangat familiar, semua hafal karena diulang-ulang terus dalam setiap khutbah Jumat. Jadi secara manajemen Islam itu sangat rapi ya, sangat rapi untuk menjadikan kita itu orang-orang yang bertakwa. Tiap minggu diulang-ulang, wajib tuh. Kalau ada khatib yang tidak menyampaikan, turunin aja. Karena itu membuat tidak sah semua sholat Jumat. Terutama yang baru-baru mulai ini belajar, itu harus dipastikan bahwa khutbah sudah menyampaikan pesan takwa dan sudah membacakan ayat-ayat takwa dan sudah menyampaikan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pentingnya dari takwa, merupakan inti dari kehidupan kita sebagai umat Islam. Babut taqwa. At-taqwa, makna takwa dalam Al-Quran adalah secara bahasanya lugatan itu hifdzun nafsi. Takwa itu
wiqayah, waqayati wiqayatan adalah penjagaan diri, adalah menjaga diri kita. Menjaga diri secara istilah, makanya secara istilahan terminologinya adalah wujudus syu'ur fi qulubil mu'min an hifdzi nafsihi anil muhlikat. Artinya keberadaan rasa kesadaran bahwa kita sebagai umat Islam itu harus menjaga diri kita dari yang membahayakan kita. Karena itu banyak nanti takwa itu beragam macam. Pertama itu adalah hifdzul kufri, hifdzu anil kufri. Orang Islam itu menjaga diri dari kekufuran itu derajat terendah. Takwa anil kufri artinya kita dipelihara ini dari kekufuran. Yang penting kita sudah Islam, itu sudah masuk derajat takwa. Tapi yang paling rendah adnad darajat itu at-taqwa anil kufri. Yang penting kita sudah tidak kafir, artinya kita sudah masuk Islam, itu sudah takwa. Walaupun adnad darajat, anak-anak kita nih alhamdulillah sudah ngaji, ada Rashid, ada Ryan, itu kan sudah takwa. Alta itu kan alhamdulillah, artinya yang ngaji kita itu bukan hanya orang dewasa, punya generasi untuk selanjutnya. Itu adalah takwa. Takwa adalah yang penting kita sudah tidak kufur. Itu derajat paling rendah, adnal taqwa. Yang keduanya adalah at-taqwa anil muharramat. Yang keduanya adalah takwa dari anil kabair wal muharramat. Yang keduanya, derajat kedua itu adalah meninggalkan dosa-dosa besar dan yang diharamkan Allah. Itu masuk derajat yang kedua, masuk derajat takwa yang kedua. Jadi kalau kita yang penting tidak kafir, sudah masuk Islam, kerja apapun itu takwa juga, cuma yang paling rendah. Yang keduanya naik level lagi adalah takwa dari anil ma'asi wal kabair, terutama dosa-dosa besar ditinggalkan. Itu sudah mau naik level. Dan yang diharamkan Allah ditinggalkan. Itu juga masuk bagian takwa. Takwa yang ketiganya adalah dari al-ibahah, dari syubhat. Syubhat itu barang-barang yang masih yang tidak jelas. Innal harama bayyinun, innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad waqa'a li nafsihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a yushiku ayyaqa fihi. Itu hadis yang sahih bahwa orang yang meninggalkan syubhat dia benar-benar sudah masuk derajat yang ketiga dari derajat-derajat takwa. Karena itu kita bisa, yang paling tahu kita bertakwa derajat kita adalah diri kita sendiri. Kita ini termasuk yang keberapa nih? Apa level yang pertama, yang paling rendah, apa yang kedua, atau yang ketiga? Kita. Kalau orang lain belum pasti, belum mungkin menilainya secara remang-remang, belum pasti, belum ini ya penilaiannya. Karena itu takwa yang ketiga adalah anis syubhat. Syubhat itu perkara-perkara yang masih buram, tidak jelas halalnya atau haramnya, atau haram halalnya tidak jelas, antara halal dan haram. Ini halal apa haram ya? Misalkan banyak contohnya. Misalkan ada
barang misalkan seperti buah-buahan, pohon di komplek yang bukan milik kita, itu haram apa halal? Halal. Tapi halalnya kan tidak jelas siapa yang menanam. Di lapangan misalkan, itu kan subuhan. Baru nanti kalau sudah ada hitam di atas putih dari komplek dan DKM, semua pohon-pohon, buah-buahan yang ada di komplek itu halal. Itu baru jelas bahwa semuanya sepakat halal. Tapi yang nanam siapa, izin ke siapa, itu kan repot juga. Nanti buahnya kita ambil, itu antara halal dan haram. Itu namanya syubhat. Orang-orang yang derajatnya takwa level 3 itu tidak ini, mencegah. Kalau level 2 masih yang level 2 nih halal nih. Ada mangga udah ini ke masjid. Iya, masjid. Itu kan di ini. Kata Pak RT, ini udah halal. RT 1 mengumumin, tapi RT 2 kan belum. Itu kan harus. Kalau sudah halal atas putih, itu ada hukum sosial. Ya, mulima ridauhu istilahnya. Ya sudah kita ketahui bersama itu sudah halal. Ya di ini. Halal cuma dalam level kedua. Dalam takwa level ketiga itu masih masuk di haram. Karra'i yar'a yushiku ayyaqa fihi. Seperti orang-orang yang bermain, artinya mengembala kambing di samping jurang, itu kan khawatir nanti terjatuh ke dalam jurang itu. Karena orang yang meninggalkan level ketiga, syubhat, dia tidak bermain di pinggir jurang seperti itu. Khawatir jatuh ke jurang, itu tidak mendekati. Itu level ketiga. Dalam urutan takwa. Jadi orang yang levelnya ketiga dalam takwa, dia syubhat ditinggalkan. Terutama kalau kita ingin ilmu yang bermanfaat. Itu dalam level ketiga tidak dilaksanakan, tidak diinikan, tidak dikonsumsi maksudnya. Sama dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, kisah-kisah yang lain itu meninggalkan hal-hal yang itu, terutama makanan. Mohon maaf, terutama ibu-ibu, ayah, bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya pingin alim benar, pingin hafalannya bagus, tinggalkan yang syubhat. Karena itu kita lihat ulama-ulama besar, Imam Syafi'i, ibunya itu menjaga benar. Kalau yang di Imam Nawawi demikian, ayahnya. Ulama-ulama besar semuanya, Imam Ghazali, ayah bundanya itu mencegah dari. Kalau kita lihat Ustaz Adi Hidayat itu yang hafalannya begitu, dia bercerita tentang ibunya. Ibunya itu tidak pernah makan masakan kecuali jelas halalnya. Kalau ibunya itu mau menyembelih ayam, yang nyembelih dia harus tahu. Kalau di pasar-pasar itu tidak dibeli. Kalau di pasar-pasar di pinggir jalan banyak orang jual ayam, itu tidak dibeli, tidak dimakan. Khawatir yang nyembelih tidak baca basmalah, posisi ayamnya dari mana. Mungkin benar, tapi ayamnya diambil dari mana, cara mengkonsumsinya gimana, seperti itu. Jadi ibunya Ustaz Adi Hidayat itu katanya, kalau beli di pasar, dia beli ayamnya, beli ke tukang ayam yang jelas, disembelihnya jelas, tidak memakan hal-hal yang syubhat seperti itu. Artinya benar-benar menjaga hatinya. Sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i waktu kecil dia mau disusui orang lain karena waktu menangis ibunya
Jangan muntahkan. Seperti itu sampai ketatnya seperti itu. Karena itu Rasulullah SAW juga Hasan dan Husain itu cucunya, dia mendapatkan kurma di jalan, ditelan, keluarkan, seperti itu, dikeluarkan. Itu namanya level keberapa? Level ketiga. Level ketiga itu asyubuhat, meninggalkan hal-hal yang tidak jelas kehalalannya. Baru masuk level keempat. Level keempatnya adalah tarkul ibahah, at-taqwa anil ibahah. Orang yang meninggalkan dari hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan diperbolehkan makan makanan diperbolehkan. Semua makanan hal yang sudah halal itu banyak, selektif sekali. Yang level keempat itu bahkan tidak makan. Lihat kalau ada cerita bahwa ada seorang itu tidak makan dari hal-hal semuanya kecuali yang jelas, yang langsung dari tumbuhan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang itu tidak makan kecuali yang jelas, pohon kelapa, air kelapa dia baru minum. Yang air yang lain yang ada di bumi sudah tercemar, dia enggak minum. Itu tarkul ibahah. Sudah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mencegah. Khawatir ada syubhat, ada konsumsi di dunia sudah tercemar seperti ini. Itu tidak dimakan, tidak minum. Itu yang level 4. Misalkan level 4 kita boleh beristri 2. Kalau itu boleh beristri 4. Tidak dilakukan misalkan takut mengganggu ibadah. Kalau kita kan tidak beristri 2, tidak nambah karena takut takut ditendang, takut enggak dikasih makan, beda. Kalau orang yang level 4 itu tidak nambah, takut mengganggu ibadah, takut ini. Ibahah diperbolehkan. Bahkan sama seperti ini diperbolehkan, bahkan dia tidak beristri sekalipun, begitu. Tidak berkeluarga. Sama seperti Imam An-Nawawi, kenapa tidak sempat beristri? Saking khusyuknya dengan ilmu, lupa dengan itu, tarkul ibahah. Saking ininya di level keempat. Baru level tertinggi itu adalah level ya orang-orang para anbiya, wali yang sudah dekat dengan Allah. Artinya tarku huduril ghairillah fi qalbihi. Itu adalah level tertinggi dalam takwa. Orang-orang Rasulullah, Nabiullah Ibrahim, para nabi itu adalah level tertinggi dalam takwa. Dia sudah 24 jam bahkan dalam tidurnya itu hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya itu dicegah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu masih impian kalau kita tidak ini ya. Walaupun kita tidak berhenti turun dari masjid, kayaknya untuk ke level yang sangat tinggi itu kita jauh sekali. Jadi prosesnya ya mungkin di level 3 itu sudah bagus gitu. Level ketiga itu sudah bagus. Level ketiga itu adalah tarkus syubhat, itu takwa. Artinya hifdzul nafsi, mencegah diri kita dari hal-hal syubhat. Itu sudah masuk level tinggi. Kalau level kita, terutama umat akhir zaman yang seperti kita, yang mana sudah dibanjiri maksiat dari makanan, dari minuman. Karena itu yang serba instan itu kan penyakit sebenarnya. Serba instan itu penyakit. Kalau orang-orang yang derajat yang kedua, ketiga itu sudah tidak makan. Konsumsi mie instan, nugget instan, kopi instan,
teh tarik instan, apalagi cappuccino sudah campur semuanya kan. Itu kalau orang yang di level ketiga itu sudah tidak ini. Itu sebenarnya halal, tapi kan bisa membahayakan diri, karena itu yang sehat itu yang kembali ke jadul gitu kan. Pagi-pagi sudah di sawah, sudah cari keringat, sudah berini dengan padi, ditemani burung-burung. Itu kan nikmat hidup. Kalau sekarang dikurung dalam AC, komputer 24 jam, itu gimana kita kan, tubuh kita gimana, tidak alami, jadinya tidak ini. Karena itu orang-orang yang sudah ini, yang sudah level ketiga, kalau dari makanan dia sudah mencegah dari hal-hal seperti itu. Itu dari levelnya ya. Kalau kita masih mengkonsumsi semua yang serba instan, itu kalau menurut dokter paling 30 tahun udah pasti. Kalau nggak kanker, ini apa, kolesterol tinggi, diabetes, itu kan tidak mencegah dari hal-hal yang boleh sebenarnya, boleh. Cuma itu kan syubhat sudah, bukannya syubhat, tidak thayyib. Karena itu dalam Al-Quran, kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Bukan hanya halal, tapi thayyib enggak untuk tubuh kita. Thayyib enggak memakan gula untuk yang diabetes, itu kan enggak. Atau jarwan berlebihan bagi orang yang asam urat, thayyib enggak? Atau yang kolesterol. Teman kita lagi ini ya, semoga ini Pak Andre katanya lagi tinggi ini ya, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Thayyib itu artinya sesuai dengan kadar tubuh kita dalam menerima makan. Itu dalam level ketiga. Karena itu takwa level ketiga itu bisa menjadikan kita sehat, bisa kita menjadikan ibadah tenang. Itu minimal kita masuk di level ketiga. Kalau level pertama terlalulah kita. Yang penting tidak kufur, yang penting kita sudah muslim. Semua dikerjakan, zina dikerjakan, mencuri dikerjakan. Itu level pertama. Level keduanya baru ya mulai menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Level ketiganya kita berusaha nih minimal di level ketiga. Di level ketiga itu mencegah dari hal-hal yang syubhat. Jadi nanti kalau ada maga ada apa lagi, jambu banyak nih, ada matwa itu, ada matwa. Kalau level ketiga dimakan di sana ketahuan. Ini level kedua nih takwanya. Tapi kalau sudah ada sepakat nanti Pak Roni, Pak Eko, Pak Akmal kan sama Pak Haji udah halal, yang di situ halal ya, jadi udah ini udah jelas tuh. Yang remang-remang itu yang bikin kita ini kayak itu yang tinta dihalalkan aja ya, gimana nanti? itu Halal ya. Buku-bukunya kan yang nanam kan. Siapa? Kirim Fatihah dulu. Karena itu disunnahkan, saking banyaknya syubhat, Allah waktu istighfar setelah sholat, waliman lahu haqqun alaina, astaghfirullahaladzim liwalidayya wa limasyaikhin waliman alaina haqqun, waliman alaina haqqun. Itu supaya kita nanti kalau ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu sudah ada modal istighfar. Saya sudah ini nih di dunia dulu pernah istighfar nih untuk kamu. Jangan nagih di sini ya, jangan nuntut Pak ini di sini. Dulu kamu ini pernah mengambil barang saya. Jadi waliman haqqun alaina, astaghfirullahaladzim liwalidayya walil mu'minin wal mu'minat waliman haqqun alaina. Itu gunanya seperti itu.
Ulama itu sudah menyiapkan diri, saking banyaknya kita syubhat, saking banyaknya kita melanggar hal-hal yang seperti itu, takut nanti ditagih oleh orangnya. Jadi sudah siapin istighfar. Banyak nih, waktu di dunia saya sudah istighfar ke kamu, saya bayar ini ya, jangan mengurangi amal saya. Karena itu seperti itu. Baca Fatihah, waliman hakun alaina, yang punya hak yang diambil tanpa kita sadari. Itu dari ulama seperti itu, mempersiapkan diri saking banyaknya hal-hal di akhir zaman terutama itu yang kita takut langgar tanpa kita sadari. Termasuk hal-hal yang tanpa kita sadari, kita buru-buru, tiba-tiba habis sholat subuh, sholat isya, buru-buru. Yang di bawah tidak sadar kita membawa sandal siapa, itu kan? Saking buru-burunya tidak sadar. Sandal hitam semua. Ternyata yang kita pakai kayaknya kegedean. Kayaknya apalagi yang salah pasang. Yang satunya nomor berapa, yang satunya gede. Sudah balik ke masjid ternyata sudah tidak ada. Itu kan. Habis itu pindahan rumah, nggak sempat lagi. Berarti itu kan masih ada hak yang belum selesai. Secara ketakwaan kita di situ yang belum ini. Tanpa kita sadari ada hak orang lain yang kita belum selesai. Itulah gunanya astaghfir lil mu'minina wal mu'minat waliman haqqun alaina. Itu tiap habis sholat biasanya orang-orang ulama kita mengajarkan seperti itu. Itu yang kaitan dengan level ketiga. Jadi dari 5 level itu kita usahakan sekarang untuk menggapai ketakwaan pada level ketiga itu. Level yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selamat dunia dan akhirat. Kalau level terendah itu takwa, tapi insya Allah digosok dulu di neraka berabad-abad. Kalau yang kedua masih, karena banyak dosa-dosa yang dikerjakan. Level ketiga insya Allah itu aman, karena sudah kita masuk ke level yang hati-hati namanya. Kalau dalam istilah tasawufnya wara, al-wara ya. Wara, kita itu harus wara, hati-hati. Wara itu hati-hati, bukan hati-hati dari yang haram saja, tapi dari yang syubhat. Syubhat itu antara halal dan haram. Yang kata Rasulullah banyak sekali umat Nabi Muhammad SAW yang meremehkan tentang syubhat. La ya'lamuhunna katsiran minan nas. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kalau sudah orang terbiasa melakukan syubhat, tidak menjaga dirinya, maka dia dipastikan akan jatuh di haram. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a yushiku ayyaqa fi. Seperti itu syariatnya ya dalam jadi usahakan kita untuk takwa seperti itu. Terutama seperti tadi ulang, bagi anak-anak pingin yang anak-anaknya soleh solehah dan anak-anaknya bagus hafalannya, jaga makanannya. Terutama yang ibunya. Ulama-ulama yang besar itu ibunya bertapa semuanya. Bertapa terutama tapa yang pertama adalah tapa dari hal-hal yang syubhat. Itu sekelumit Al-Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Asy-Syaukani rata-rata ibunya seperti itu. Kalau di modern sekarang seperti tadi Ustaz Adi Hidayat itu ibunya tidak makan kecuali yang jelas halalnya, termasuk ayam yang ada di pasar dan pinggiran jalan. Itu yang sekelumit tentang takwa dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran 285 kali itu diulang-ulang agar kita senantiasa menjaga takwa, dan diulang-ulang tiap Jumat minimal, tiap minggu diulang-ulang pesan takwa agar kita menjadi orang yang muttaqin. Karena itu yang sangat familiar adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
illa wa antum muslimun. Artinya bagaimana? Kita dalam level takwa mungkin ada dalam perjalanannya, prosesnya sangat beragam ya. Ada mungkin takwa seminggu, habis itu sudah tidak takwa lagi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena itu pesan utamanya adalah pelihara takwa itu. Artinya ihfaz anit taqwa hatta ya'tiyakal yaqin. Ketakwaan itu terus kita usahakan levelnya sampai ajal menjemput. Bukan hanya tahun ini saya takwa, tahun keduanya seperti itu. Terutama yang ini ya, yang baru, biasanya fenomena hijrah itu harus gradual, harus secara gradual. Kita tiba-tiba karena sudah ingin tobat tidak berhenti sebulan ke masjid, tidak berhenti, habis sebulan hilang. Itu namanya dadakan, belum dikonsep ya, takwanya itu belum dikonsep. Itu namanya istiqomah, karena istiqomah itu sangat sulit. Jadi yang bagi pemula baru hijrah, jangan langsung digenjot habis-habisan, pakai ini dulu, pakai konsep secara gradual. Secara gradual itu ya ini sedikit-sedikit tadrijiyah. Pertama saya nih bulan ini kayaknya yang paling sempat salat maghrib dulu.